Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulafatul Latifah, NIM 210408016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah teori belajar bahasa, yaitu teori belajar konstruktivistik. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu teori belajar. Teori belajar merupakan cara yang digunakan peserta didik dan guru dalam memperoleh maupun menyampaikan ilmu pengetahuan melalui proses belajar atau mengajar. Jadi, teori belajar ini penting digunakan bagi guru atau pengajar untuk mengetahui bagaimana caranya membuat peserta didik tertarik dengan pelajaran yang diberikan. Selanjutnya, langsung saja kita bahas tentang teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah teori belajar tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri, berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya sudah diperoleh untuk membentuk pengetahuan baru. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan ada pada peserta didik itu sendiri, peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi, yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. Pertama, mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada peserta didik. Yang kedua, berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. Yang ketiga, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan dan pemahaman guru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Yang kelima, penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman peserta didik. Dan yang keenam, sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip konstruktivistik yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, mencari dan menganalisa pendapat siswa. Dan yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar konstruktivistik. Yang pertama, guru harus mampu membentuk pemikiran siswa bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Kedua, mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, memunculkan rasa keingintahuan siswa terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Dampak teori konstruktivistik terhadap pembelajaran dapat dilihat pada tabel di atas. Dalam pendidikan menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dalam kurikulum, konstruktivistik tidak memerlukan kurikulum yang berstandarisasi, melainkan disesuaikan dengan pengetahuan siswa. Pada pengajaran, pendidik fokus terhadap bagaimana menyusun hubungan antara fakta-fakta serta memperkuat perolehan pengetahuan yang baru bagi siswa. Pada pembelajaran, diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Pada penilaian, tidak memerlukan tes yang baku, melainkan memerlukan penilaian proses. Berikutnya, konstruktivisme sosial. Konstruktivisme sosial berfokus pada mekanisme sosial dan budaya, di belakang konstruksi pembelajaran dan pengetahuan. Pengetahuan tidak hanya dibangun selama interaksi antara individu dan lingkungan fisik, tetapi juga interaksi sosial budaya.
Chen dan Liu 2011. Teori konstruktivistik sosial Lev Vygotsky menyoroti aspek-aspek berikut. Yang pertama, interaksi sosial dan budaya memainkan peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dibangun bersama dan individu dapat saling belajar. Yang ketiga, pelajar harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Belajar terjadi dengan bantuan orang lain. Contoh penerapan teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, buat kelompok presentasi. Kemudian, kelompok pertama maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah kelompok pertama menyajikan materi presentasinya, dibukalah sesi tanya jawab dan diskusi. Maka, muncullah berbagai pertanyaan bagi teman-temannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah diperlukan adanya proses berpikir konstruk. Dari tanya jawab dan diskusi ini, guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa sudah mengkonstruksi pengetahuannya. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang teori belajar konstruktivistik. Saya harap teman-teman bisa paham tentang apa yang saya sampaikan pada video ini. Untuk itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.